Coba kita bayangkan sejenak, setiap pagi anak-anak berangkat ke sekolah dengan seragam yang rapi, membawa tas dan duduk di bangku kelas. Namun pertanyaannya, apakah semua dari mereka benar-benar belajar? Apakah kehadiran di kelas selalu berarti keterlibatan dalam pembelajaran? Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat realitas pendidikan, bukan hanya dari angka dan data, tetapi dari apa yang benar-benar dirasakan oleh siswa di dalam proses pembelajaran. Ada dua permasalahan pendidikan yang saat ini ada di Indonesia. Yang pertama, ada fenomena silent dropout, yaitu siswa masih di kelas tapi jiwanya sudah pergi. Istilah silent dropout mungkin terdengar asing, tetapi kenyataannya sangat dekat dengan dunia pendidikan kita saat ini. Fenomena silent dropout merupakan kondisi ketika secara fisik siswa masih hadir dan terdaftar sebagai peserta didik, tetapi secara mental, emosional, dan motivasi belajar sudah tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pendidikan belum berjalan secara efektif dan berkualitas, karena meskipun kegiatan belajar mengajar berlangsung, tujuan pembelajaran tidak benar-benar tercapai. Siswa hanya mengikuti pembelajaran sebagai rutinitas tanpa pemahaman dan keterlibatan yang bermakna. Fenomena ini umumnya disebabkan oleh metode pembelajaran yang monoton dan berpusat pada guru, tekanan akademik yang berlebihan, serta kurangnya perhatian terhadap kondisi psikologis dan kebutuhan individual siswa. Selain itu, materi pembelajaran yang tidak relevan dengan kehidupan nyata dan minimnya interaksi yang hangat antara guru dan siswa turut memperarah hilangnya minat belajar. Disinilah letak persoalan yang perlu kita cermati bersama. Jika kondisi ini dibiarkan, sekolah hanya akan menghasilkan lulusan yang baik secara administrasi, tetapi lemah keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan karakter. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan pendidikan melalui beberapa penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa, penguatan mental, serta penciptaan lingkungan belajar yang humoris, inklusif, dan menyenangkan, agar siswa kembali merasa dihargai dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa masalahnya bukan sekedar hanya kehadiran siswa di kelas, melainkan kehadiran makna dalam proses belajar itu sendiri. Permasalahan ini tentunya tidak terjadi secara instan, pasti ada sebab dan penyebabnya. Lalu, mengapa sih fenomena ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, yaitu ada metode pembelajaran yang monoton dan berpusat pada guru, sehingga siswa bersifat pasif dan tidak terlihat secara aktif dalam proses belajar. Dalam kondisi ini, siswa lebih banyak mendengar daripada mengalami. Lalu yang kedua, ada tekanan akademik yang berlebihan, seperti tuntutan nilai tinggi, ujian berkelanjutan, dan target kurikulum yang padat, sehingga belajar terasa sebagai beban, bukan kebutuhan. Lalu yang ketiga, kurangnya perhatian dan terhadap kondisi psikologis dan emosional siswa, termasuk minimnya layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Padahal kesehatan mental sangatlah penting dan sangat mempengaruhi kesiapan belajar. Lalu yang keempat, ada materi pembelajaran yang kurang relevan dengan minat siswa itu sendiri, di mana pembelajaran itu terasa tidak menyenangkan oleh berbagai siswa. Lalu yang kelima, hubungan dan komunikasi antara guru dan siswa yang kurang efektif, menyebabkan siswa merasa tidak dihargai dan tidak didengar. Lalu yang keenam, adalah lingkungan belajar yang tidak kondisif dan kurang menyenangkan, di mana siswa merasa dirinya tidak nyaman dan aman ketika berada di sekolah. Jadi, faktor-faktor ini terjadi secara bersamaan, maka wajar apabila siswa hadir secara fisik di kelas, tetapi tidak hadir secara mental dalam pembelajaran. Lalu, apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kondisi ini? Disinilah peran pembaharuan pendidikan menjadi sangat penting. Menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam berdiskusi, berpendapat, dan mengembangkan potensi dirinya. Lalu yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran yang variatif dan kreatif, seperti diskusi, proyek, dan pembelajaran konstekstual agar siswa tidak merasa bosan. Lalu yang ketiga, mengurangi tekanan akademik.
yang berlebihan dengan menyeimbangkan penilaian kognitif, aktivis, dan psikomotorik. Lalu yang keempat, memperkuat layanan bimbingan dan konseling untuk mendukung kesehatan mental dan emosional siswa. Yang kelima, membangun hubungan yang positif dan komunikatif antara guru dan siswa, sehingga siswa merasa dihargai, didengar, dan didampingi. Lalu yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif yang agar sekolah menjadi tempat yang menyenangkan dan bermakna lagi bagi setiap siswa. Lalu yang kedua, sebaran sekolah tak merata menyebabkan banyak anak tidak sekolah. Masalah pendidikan tidak hanya berhenti di ruang kelas. Bagi sebagian anak, tantangan pendidikan bahkan dimulai sebelum mereka sampai ke sekolah. Sebaran sekolah yang tidak merata di Indonesia menunjukkan masih lemahnya pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Permasalahan ini menyebabkan tingginya jumlah anak tidak sekolah, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan perdesaan. Kondisi tersebut menandakan bahwa sistem pendidikan nasional belum mampu menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ini menunjukkan bahwa akses pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya adil bagi semua anak. Masalah ini termasuk ke dalam permasalahan pemerataan dan kuantitas pendidikan, karena keterbatasan akses sekolah berdampak langsung pada rendahnya angka partisipasi pendidikan. Jika tidak segera ditangani, ketimpangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan dan membuat anak-anak di desa-desa terpencil dan anak-anak di perdesaan tidak mendapat dan tidak bisa mengenyam pendidikan. Tentunya, permasalahan ini juga tidak terjadi secara instan. Pasti ada faktor-faktor di balik semua permasalahan ini. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan ketimpangan sebaran sekolah ini. Yang pertama yaitu ketimpangan pembangunan infrastruktur pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil yang menciptakan perbedaan fasilitas dan layanan pendidikan. Lalu yang kedua, jumlah sekolah yang terbatas di daerah tertentu sehingga jarak tempuh ke sekolah terlalu jauh dan menjadi hambatan bagi anak-anak. Lalu yang ketiga, kondisi geografis yang sulit dijangkau seperti daerah pegunungan dan kepulauan. Yang keempat, ada faktor ekonomi keluarga yang rendah, terutama untuk biaya transportasi dan kebutuhan sekolah. Lalu yang terakhir, kurangnya tenaga pendidik dan fasilitas pendukung yang menurunkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Lalu apa sih upaya yang harus kita lakukan agar kondisi ini tidak berjalan secara terus-menerus? Yang pertama itu, upaya yang harus kita lakukan adalah pemerataan pembangunan dan penambahan sekolah, khususnya di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Lalu yang kedua yaitu penguatan kebijakan afirmatif seperti beasiswa, program Indonesia Pintar, dan bantuan pendidikan lainnya. Dengan langkah yang tepat, konsisten, dan berkelanjutan, pemerataan pendidikan bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Pendidikan bukan sekedar tentang hadir di kelas atau mengejar nilai dan angka. Setiap anak benar-benar belajar, merasa dilibatkan, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh. Karena pada akhirnya, masa depan bangsa ditentukan oleh seberapa serius kita memperbaiki pendidikan hari ini. Nomor 3 itu ada angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal. Yang pertama ada analisis permasalahan, di mana angka anak tidak sekolah yang masih tinggi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjamin keberlanjutan pendidikan bagi seluruh anak sesuai jenjangnya. Persentase anak tidak sekolah cenderung meningkat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu khususnya SMA atau SMK, serta lebih banyak terjadi di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan. Permasalahan tersebut termasuk ke dalam permasalahan kuantitas dan pemerataan pendidikan. Nah, mengapa demikian? Karena masih terdapat sejumlah besar anak usia sekolah yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan secara optimal.
Dari analisis permasalahan tersebut pasti ada faktor penyebabnya. Yang pertama itu ada keterbatasan akses sekolah lanjutan, terutama SMA atau SMK di daerah pedesaan. Yang kedua itu ada faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan anak harus memilih bekerja atau membantu orang tua. Nah, yang ketiga ada biaya pendidikan tidak langsung, itu seperti transportasi, seragam, dan perlengkapan sekolah. Yang keempat ada jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal, sehingga menyulitkan anak untuk bersekolah secara rutin. Yang terakhir itu ada rendahnya motivasi dan kesadaran akan pentingnya pendidikan, terutama pada jenjang menengah. Dari faktor tersebut pasti ada upaya yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama tuh ada perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil. Yang kedua ada peningkatan bantuan pendidikan berkelanjutan seperti beasiswa dan program Indonesia Pintar. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan pendidikan vokasi dan keterampilan agar pendidikan lebih relevan dengan kebutuhan kerja. Yang keempat ada pendampingan dan bimbingan kader sejak jenjang SMP untuk mendorong siswa melanjutkan pendidikan. Nah, yang terakhir itu ada kebijakan pendidikan berbasis wilayah yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi daerah. Permasalahan selanjutnya itu ada nomor 4, ada data Future of Jobs Report 2023. Nah, yang pertama itu ada analisis permasalahannya. Nah, ada data Future of Jobs Job Report 2023 menunjukkan bahwa transformasi dunia kerja berlangsung sangat cepat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, otomatisasi dan kecerdasan buatan. Perubahan ini tidak hanya menggeser jenis pekerjaan yang tersedia, tetapi juga mengubah kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja. Banyak pekerjaan yang bersifat rutin dan manual diprediksi akan berkurang, sementara pekerjaan yang menuntut kemampuan analitis, pemanfaatan teknologi, kreatif, dan pemecahan masalah justru semakin meningkat. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi sistem pendidikan, karena lulusan dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap perubahan tersebut. Nah, data ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kompetensi yang diberikan oleh lembaga pendidikan dan kebutuhan nyata dunia kerjasama depan. Sistem pendidikan masih cenderung meningkatkan penguasaan pengetahuan teoritas dan capaian akademik, sementara dunia kerja lebih membutuhkan keterampilan praktis dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Permasalahan ini termasuk ke dalam permasalahan relevansi dan kualitas pendidikan, karena pendidikan belum sepenuhnya mampu menyiapkan peserta didik agar siap bersaing dan berkontribusi secara optimal di era transformasi digital. Apabila tidak segera direspons melalui pembaharuan pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan, kondisi ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran terdidik serta menurunkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat global. Nah, dari analisis permasalahan ada faktor penyebabnya kenapa terjadi. Nah, yang pertama ada kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan teknologi dan dunia kerja. Yang kedua ada pembelajaran yang masih berorientasi pada hafalan dan teori, bukan pada penguasaan keterampilan. Nah, yang ketiga adanya rendahnya integrasi literasi digital. Integrasi digital, data, dan teknologi dalam proses pembelajaran.
Nah, yang keempat itu ada keterbatasan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri. Nah, yang terakhir itu ada kurangnya penguatan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Dari faktor tersebut pasti ada upaya agar tidak terjadi permasalahan tersebut. Nah, yang pertama itu ada pembaharuan kurikulum berbasis kebutuhan masa depan dengan menekankan keterampilan digital dan teknologi. Yang kedua ada penerapan pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah. Nah, yang ketiga ada penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan kerja agar lulusan siap memasuki dunia industri. Nah, yang keempat ada peningkatan kolaborasi antar sekolah, perguruan tinggi, dan dunia usaha atau dunia industri. Nah, yang terakhir itu ada pengembangan kompetensi guru dalam literasi digital dan inovatif agar mampu menyiapkan peserta didik menghadapi perubahan dunia kerja. Permasalahan yang kelima yaitu ketimpangan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Permasalahan ketimpangan infrastruktur dan fasilitas sekolah ini merupakan permasalahan struktural dalam sistem pendidikan di Indonesia yang berdampak signifikan terhadap mutu dan keberlangsungan proses pembelajaran. Perbedaan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, fasilitas sanitasi, listrik, serta akses teknologi dan internet menyebabkan adanya kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih memadai, sementara sekolah di daerah perdesaan dan wilayah terpencil masih menghadapi proses belajar mengajar secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip pemerataan dan keadilan dalam pendidikan belum sepenuhnya terwujud. Infrastruktur yang tidak jelas dan tidak memadai tidak hanya mempengaruhi efektivitas pembelajaran, tetapi juga berdampak pada motivasi belajar siswa dan kinerja guru. Lingkungan belajar yang kurang jelas kurang layak membuat siswa sulit berkonsentrasi dan mengembangkan potensi secara maksimal, sementara guru mengalami keterbatasan dalam menerapkan metode penelitian yang inovatif. Oleh karena itu, ketimpangan infrastruktur dan fasilitas sekolah ini termasuk ke dalam permasalahan pemerataan kualitas dan efektivitas pendidikan. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi permasalahan ini, faktor yang menyebabkan permasalahan ini sendiri yaitu ketimpangan pembangunan nasional yang masih berpusat di wilayah tertentu, keterbatasan anggaran pendidikan, dan lemahnya pengawasan sehingga pembangunan dan perawatan fasilitas sekolah tidak merata. Yang ketiga yaitu kondisi geografis yang sulit dijangkau, terutama di daerah terpencil dan kepulauan. Yang keempat, kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga banyak fasilitas tidak layak pakai. Yang kelima yaitu keterbatasan fasilitas pendukung pembelajaran serta laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan akses internet. Nah, upaya apa sih yang perlu dilakukan untuk pembaharuan pendidikan di dalam permasalahan ini sendiri? Nah, upayanya yaitu dengan pemerataan pembangunan dan rehabilitas sekolah dan prioritas pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau disebut juga dengan wilayah 3T. Yang kedua yaitu dengan penetapan standar minimum sarana dan prasarana sekolah agar setiap sekolah memiliki fasilitas yang layak. Yang ketiga yaitu penguatan pengawasan dan transportasi pengelolaan anggaran pendidikan supaya tepat pada sasaran. Yang keempat yaitu pemanfaatan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengadaan serta perbaikan fasilitas pendidikan. Yang terakhir yaitu pembangunan infrastruktur pendidikan berbasis kebutuhan daerah agar sesuai dengan kondisi dan potensi lokal. Selanjutnya yaitu permasalahan yang keenam yaitu minimnya kompetensi seorang guru dalam kegiatan mengajar di kelas. Minimnya kompetensi guru dalam kegiatan mengajar di kelas merupakan permasalahan kualitas pendidikan yang berdampak langsung terhadap efektivitas proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa. Guru yang belum memiliki kemampuan pedagogik profesional
atau sosial yang memadai akan kesulitan menyampaikan materi yang jelas, memotivasi siswa, dan mengelola kelas dengan baik. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya prestasi belajar siswa, berkurangnya minat belajar, serta ketidakpencapaian standar pendidikan yang ditetapkan. Minimnya kompetensi guru juga menunjukkan adanya kesenjangan profesionalisme antar pendidik yang mempengaruhi pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Jika tidak segera diatasi, masalah ini dapat menghambat pengembangan sumber daya manusia dan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan. Nah, faktor yang menyebabkan permasalahan ini sendiri yaitu adanya pendidikan guru yang belum memadai, termasuk kurangnya pelatihan profesional dan sertifikasi. Yang kedua yaitu pengalaman mengajar yang terbatas, khususnya bagi guru baru atau guru di wilayah terpencil. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan penerapan kurikulum secara menyeluruh. Yang keempat, minimnya motivasi dan profesionalisme guru yang efektif. Yang kelima yaitu keterbatasan sumber belajar, media, dan teknologi pendukung proses pembelajaran. Terakhir yaitu kurangnya evaluasi, monitoring, dan pendampingan yang sistematis dari pihak sekolah maupun pemerintah. Nah, upaya yang perlu kita lakukan untuk pembaharuan pendidikan ini sendiri yaitu dengan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, workshop, dan pendidikan lanjutan yang terstruktur. Yang kedua yaitu dengan pengembangan profesional berkelanjutan atau continuing professional development dan monitoring bagi guru baru. Yang ketiga yaitu ada pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran untuk mendukung metode mengajar yang inovatif. Yang keempat itu ada monitoring rutin terhadap kualitas pengajaran guru disertai feedback konstruktif. Yang kelima itu ada pemberian insentif, penghargaan, dan dukungan profesional untuk meningkatkan motivasi dan etos kerja guru. Dan yang terakhir itu ada penerapan standar kompetensi guru yang jelas dan penerapan sistem sertifikasi yang konsisten. Nah, jadi itu permasalahan yang saya jelaskan di permasalahan 5 dan 6. Sekian penjelasan dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu permasalahan yang keenam yaitu minimnya kompetensi seorang guru dalam kegiatan mengajar di kelas. Minimnya kompetensi guru dalam kegiatan mengajar di kelas merupakan permasalahan kualitas pendidikan yang berdampak langsung terhadap efektivitas proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa. Guru yang belum memiliki kemampuan pedagogik profesional atau sosial yang memadai akan kesulitan menyampaikan materi yang jelas, memotivasi siswa, dan mengelola kelas dengan baik. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya prestasi belajar siswa, berkurangnya minat belajar, serta ketidakpencapaian standar pendidikan yang ditetapkan. Minimnya kompetensi guru juga menunjukkan adanya kesenjangan profesionalisme antar pendidik yang mempengaruhi pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Jika tidak segera diatasi, masalah ini dapat menghambat pengembangan sumber daya manusia dan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan. Nah, faktor yang menyebabkan permasalahan ini sendiri yaitu adanya pendidikan guru yang belum memadai, termasuk kurangnya pelatihan profesional dan sertifikasi. Yang kedua yaitu pengalaman mengajar yang terbatas, khususnya bagi guru baru atau guru di wilayah terpencil. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan penerapan kurikulum secara menyeluruh. Yang keempat, minimnya motivasi dan profesionalisme guru yang efektif. Yang kelima yaitu keterbatasan sumber belajar, media, dan teknologi pendukung proses pembelajaran. Terakhir yaitu kurangnya evaluasi, monitoring, dan pendampingan yang sistematis dari pihak sekolah maupun pemerintah. Nah, upaya yang perlu kita lakukan untuk pembaharuan pendidikan ini sendiri yaitu dengan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, workshop, dan pendidikan lanjutan yang terstruktur. Yang kedua yaitu dengan pengembangan profesional berkelanjutan atau continuing professional development
dan monitoring bagi guru baru. Ketiga yaitu ada pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran untuk mendukung metode mengajar yang inovatif. Yang keempat itu ada monitoring rutin terhadap kualitas pengajaran guru, disertai feedback konstruktif. Yang kelima itu ada pemberian insentif, penghargaan, dan dukungan profesional untuk meningkatkan motivasi dan etos kerja guru. Dan yang terakhir itu ada penerapan standar kompetensi guru yang jelas dan penerapan sistem sertifikasi yang konsisten. Permasalahan berikutnya adalah jumlah guru ideal tetapi distribusinya tidak merata. Nah, secara kualitas jumlah guru di Indonesia sudah mendekati atau memenuhi standar rasio guru dan siswa yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, permasalahan yang muncul bukan terletak pada jumlah secara keseluruhan, melainkan pada ketidakmerataan distribusi guru di berbagai wilayah sekolah. Di perkotaan dan pusat pendidikan umumnya memiliki jumlah guru yang cukup atau bahkan berlebih, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal. Sebaliknya, sekolah di daerah terpencil, pedesaan dan wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, sering kekurangan tenaga pengajar baik dari jumlah maupun kualitas. Ketidakpemerataan ini menimbulkan dampak serius pada kualitas pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar. Siswa di daerah yang kekurangan guru cenderung menerima pembelajaran yang terbatas, mengalami keterlambatan dalam penguasaan materi, dan berpotensi memiliki prestasi akademik yang rendah dibandingkan siswa yang wilayah guru dan fasilitasnya memadai. Selain itu, guru yang ditempatkan di daerah kekurangan tenaga pelajar biasanya memiliki beban kerja yang berat, harus mengajar lebih banyak mata pelajaran atau kelas, sehingga mengurangi efektivitas pembelajaran dan kualitas interaksi dan siswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan serius, karena jumlah guru yang ideal tidak otomatis menjamin kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah. Jika masalah ini tidak segera diatasi, kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah akan terus melebar, sehingga berdampak pada ketimpangan pengembangan sumber daya manusia nasional dan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang inklusif dan merata. Ada beberapa faktor penyebab kesenjangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ketimpangan pembangunan nasional. Yang kedua, kurangnya insentif untuk guru daerah terpencil. Yang ketiga, kondisi geografis yang menantang. Yang keempat, perencanaan distribusi guru yang belum optimal. Dan yang terakhir adalah faktor sosial dan ekonomi guru. Lanjut, apa saja upaya yang dapat kita buat untuk melakukan pembaharuan? Yang pertama ada penetapan guru berbasis kebutuhan wilayah. Yang kedua, insentif dan tunjangan yang khusus kepada guru-guru di wilayah 3T. Yang ketiga ada sistem rotasi dan penguasaan yang adil. Yang keempat ada peningkatan fasilitas di daerah yang sulit dijangkau. Yang kelima ada pemanfaatan teknologi pendidikan. Dan yang terakhir ada pengembangan fasilitas guru lokal. Permasalahan terakhir adalah akses terbatas ke teknologi dan pembelajaran digital. Akses terbatas ke teknologi dan pembelajaran digital menjadi satu hambatan signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi seperti komputer, laptop, internet, dan aplikasi pembelajaran online lainnya telah menjadi bagian penting dari proses belajar mengajar. Namun masih banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, yang menghadapi keterbatasan sarana teknologi dan infrastruktur digital. Keterbatasan ini berdampak langsung pada efektivitas pembelajaran karena guru tidak dapat memanfaatkan media pembelajaran digital yang interaktif dan siswa tidak dapat mengakses informasi, bahan ajar maupun metode pembelajaran yang lebih inovatif. Akibatnya, siswa di wilayah dengan akses teknologi terbatas cenderung tertinggal dalam penguasaan kompetensi digital.
kemampuan literasi informasi, dan keterampilan abad 21. Kondisi ini juga memperlebar kesenjangan pendidikan yang inklusif dan modern sulit tercapai. Selain itu, keterbatasan teknologi tidak hanya memengaruhi siswa, tetapi juga membatasi kemampuan guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan beradaptasi dengan perkembangan pendidikan digital. Guru tidak memiliki akses teknologi atau pelatihan digital, juga kesulitan dalam mempersiapkan metode pembelajaran yang menarik, menilai hasil belajar secara efektif, dan memanfaatkan platform pembelajaran daring. Lalu, faktor penyebabnya adalah yang pertama ada keterbatasan infrastruktur, yang kedua ada ketimpangan pembangunan wilayah, yang ketiga ada keterbatasan anggota pendidikan, yang keempat ada kurangnya kompetensi guru dalam teknologi pendidikan, yang terakhir adalah faktor sosial dan ekonomi siswa. Lanjut, upaya pembaharuannya pendidikan. Yang pertama ada peningkatan infrastruktur digital sekolah, yang kedua ada pelatihan guru dalam teknologi pendidikan, yang ketiga ada pemanfaatan platform pembelajaran daring terpusat, yang keempat ada kemitraan pemerintah dan swasta, yang kelima ada program pemberdayaan siswa, dan yang terakhir adalah integrasi kurikulum digital. Mungkin sampai di sini pembahasan pendidikan di Indonesia dari kami. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Oleh karena itu, memberikan akses pendidikan yang merata kepada seluruh warga negara Indonesia adalah kewajiban kita bersama untuk menciptakan